Halo bro and sisters sekalian dimanapun berada. Ayo bergabung dengan Ika Faket merajut potensi alumni untuk kebangkitan FKUKI. Episode saat ini kita berbincang-bincang dengan alumni yang pernah studi lanjut dan ada yang tinggal di Jerman. Sekarang kita nikmati persembahan alumni FKUKI. Silakan, Sena. Selamat pagi, siang, malam, abang kakak di seluruh wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Selamat datang di podcast Ika Paket Talks, merajut potensi alumni untuk kebangkitan FKUKI. Kali ini kita akan mengundang narasumber yang tentunya sangat spesial. Dan sebelumnya, saya ingin berterima kasih atas kesediaannya untuk berbincang di podcast pada episode kali ini. Tentu kita ingin mengetahui lebih jauh siapa sih sebenarnya beliau, dan sebagai pendahuluannya mungkin saya akan perkenalkan Dr. Rizky. Halo dok. Dan sebelumnya saya juga akan membacakan CV dari beliau. Dr. Rizky bernama lengkap Prasetyo Rizky, berkelahiran pada 25 Desember 1983. Beliau lulus dari Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Kedokteran pada tahun 2006. Lalu lulus tahun praktik dan pemeriksaan kesehatan pada tahun 2009, dan beliau menjadi dokter wajib di Klinik Kesehatan Masyarakat Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat pada tahun 2010. Lalu pada tahun 2010 sampai 2014, beliau menjadi dokter umum di Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia. Lalu pada tahun 2014 sampai 2021, beliau menjadi dokter bangsal di bagian penyakit dalam Santo Antonius Rumah Sakit di Kleve, Jerman. Lalu pada tahun 2021 sampai 2022, beliau menjadi dokter bangsal di Departemen Hemato-Onkologi Wilhelm Anton Hospital, Gotch di Jerman. Lalu pada tahun 2022 sampai sekarang, beliau juga menjadi dokter di Departemen Penyakit Dalam Santo Antonius Rumah Sakit Kleve, Jerman. Tidak menunggu lama lagi, mari kita sambut Dr. Rizky. Bagaimana nih Bang kabarnya sampai saat ini Bang? Kabarnya alhamdulillah baik. Baru sampai saya dari Indonesia kemarin, dari Jakarta habis liburan. Kemarin baru sampai, masih agak-agak jet lag, tapi oke lah. Siap dok. Baik dok, mungkin untuk pertanyaan yang pertama nih dok, kita akan berbincang-bincang. Silakan. Baik, kira-kira apa saja sih dok kegiatan dokter pada saat ini di Jerman nih dok khususnya? Oke. Kegiatan sih pada saat ini satu di rumah sakit jadi dokter sama plus jaga malam, kemudian sama di rumah aja sih. Kalau kegiatan sih nggak lebih dari itu biasanya sih, karena di rumah juga udah ada anak dua, dan kemudian kita sendiri kan nggak ada pembantu ya kalau di sini, jadi mesti ngebantuin istri. Jadi kegiatan cuma di rumah sakit, kemudian sama di rumah, sama kemudian ini rencana mau take over family practice, jadinya sama sibuk paperwork aja sih untuk itu. Baik Bang, mungkin kesibukan di rumah sakit dan di rumah saja ya Bang ya? Iya, sementara ini. Baik Bang. Mungkin boleh diceritakan nih Bang pengalaman Abang hingga bisa berkarir nih Bang sampai saat ini menjadi dokter spesialis penyakit dalam tentunya. Jadi pengalaman dari mana nih? Dari pertama atau dari pengalaman banyak kan, saya udah hidup 39 tahun. Pengalaman banyak juga. Tapi coba saya ceritain yang ringkas-ringkas aja ya, ceritanya kenapa bisa sampai sini gitu. Memang saya itu dari SMA sudah ada keinginan buat studi di luar negeri gitu. Jadi dulu tuh sama dari SMA sudah berempat kita belajar bahasa Jerman di Goethe gitu. Walaupun kemudian pada akhirnya ke Jerman cuma saya. Kemudian belajar di Goethe itu saya kerjain aja gitu. Jadi memang ada niat gitu, memang niat buat ke Jerman. Itu dulu memang pas SMA tuh tadinya habis lulus tuh mau langsung dokter di Jerman gitu, tapi habis itu nggak jadi ke UKI. Ya good, akhirnya kita belajar aja gitu. Walaupun ke Jermannya masih sekian puluh tahun lagi nih, dia belajar aja gitu, nggak masalah. Belajar bahasa nggak ada salahnya. Oke, kemudian habis itu kita sampailah mendarat kan di UKI kan, kemudian di UKI
kita lanjutin lagi bahasa Jermannya, cuma kemudian semester ketiga keempat mulai kepotong karena susah kan, anatomi dan segala macam udah mulai susah tuh bagi waktunya. Jadi stop pada saat itu. Kemudian habis itu saya ke rumah. Oke, ini yang kemudian penting juga yang mungkin menarik buat kalian. Saya pada saat saya koas itu saya dulu sempat pertukaran pelajar di Perancis, di Wina dan di Singapura gitu. Itu mungkin buat kalian mungkin cukup menarik nanti tuh. Kemudian itu juga dalam rangka saya mempersiapkan diri saya supaya saya bisa ke Jerman gitu untuk nambahin daya saing saya di CV gitu. Waktu itu juga saya planning juga waktu itu. Kemudian nggak lepas Dr. Bram. Dr. Bram itu yang waktu itu yang mengilhami saya lah. Saya kan pengen dulu nih ke Jerman gitu. Kebetulan ketemu dosen yang dari lulusan Jerman juga gitu loh, yang ambil S3 di Jerman juga. Nah, itu beliau tuh agak menyulut apinya lah gitu. Dulu udah ada minyaknya, ini apinya dibakar lah sama dia. Nah, kemudian akhirnya saya lulus FKUGI, habis pertukaran pelajar tuh jadi agak lama, setahun molor. Kemudian saya PTT di Rumah Sakit Tebet dulu, waktu itu sama Prof. Sibuya, almarhum, di Rumah Sakit Tebet dulu 6 bulan, kemudian PTT di Raja Ampat, dan hokinya lagi, di UKI lagi sama Dr. Sahala. Dr. Sahala kan juga jebolan Jerman dulu, nefrologinya di Jerman 1,5 tahun. Kemudian itu juga berpengaruh banyak, karena pada saat itu, saya sama beliau tuh kadang-kadang kalau ngomongin pasien pakai bahasa Jerman, jadi itu udah pemanasan saya tuh pada awal supaya bahasa itu kepake gitu, awal-awal tuh udah ada tuh yang kayak gitu kan. Dokter Sahala waktu itu saya bantuin beliau juga, doktoralnya beliau, kemudian dia juga bantuin saya dalam bahasa Jerman itu. Akhirnya dan itu ngebantu sangat ya, itu jujur aja saya ngebantu karena waktu terakhir sebelum saya masuk ke rumah sakit yang saya tempat kerja ini, saya kirim CV, kemudian si kepala bagiannya dokter ginjalnya nelfon saya, interview 45 menit, dia kaget, kok Anda bisa bahasa Jerman begini, Anda belajar dari mana? Saya bilang, supervisor saya yang di sini juga dari Jerman. Habis itu dia kaget, itu kayaknya jadi poin mantep. Kemudian akhirnya saya dapet di sini. Gitu. Habis dari UKI, sempat interview, paperwork setahun, akhirnya mulai karirnya di sini. Habis itu ujian adaptasi di sini, di Munster, kemudian ya udah begitu kurang lebih kisahnya. Baik dok, berarti memang sudah keinginan dari awal ya dok untuk Saya dari SMA memang udah ada keinginan. Ya baik dok, berarti memang sudah keinginan dari awal ya bang untuk mengemban ilmu di Jerman, apapun kondisinya yang penting dipersiapkan dari awal terlebih dahulu seperti tadi. Iya, persiapan aja, persiapan sih nggak masalah, kejar aja. Itu bakal pun kalau misalkan saya nggak ke Jerman nih, saya punya skill bahasa gitu, jadi nggak masalah. Tapi alhamdulillah dapet. Iya siap bang, seperti belajar bahasanya terlebih dahulu mungkin ya bang di awal seperti bang Rizky. Baik, mungkin bisa diceritakan lagi nih bang, suka duka apa saja sih pengalaman menjadi dokter di Jerman? Suka dan duka. Oke, dukanya dulu aja ya. Dukanya itu saya sempat stres. Dalam arti kata, mungkin yang bisa dikategorikan dalam arti kata culture shock. Culture ini bukan nyanyian daerah, lagu daerah, makanan daerah, tapi culture gaya kerja. Jadi gaya kerja dari di UKI itu kan gimana ya? Ramah lingkungan. Di sini juga ramah sih. Cuma dua gaya kerja yang berbeda gitu. Jadi setting itu berbeda dan itu saya mesti ubah 180 derajat gitu. Satu, gaya kerjanya. Yang kedua, paperwork. Paperwork ini banyak sekali. Banyak kan juga kertasnya daripada pasiennya di Jerman tuh. Itu ngabisin waktu. Dan kalau sekarang sih saya udah 7 tahun, 8 tahun di sana, semua tinggal centang-centang isi. Tapi kalau Anda baru pertama kali di sana, waduh, itu makan waktu sekali, apalagi penyakit dalam. Anda makan waktu sekali, itu paperwork-nya banyak sekali. Itu dulu, itu saya setahun pertama, itu saya bisa udah nggak tahu tuh, saya pulang jam 23, jam 24. Ya cuma itu harga yang harus saya bayar ya, namanya juga merantau ke negeri orang, nggak bisa lah lu enak-enakan gitu kan ya, durchziehen aja gitu, durchziehen itu terobos aja gitu. Itu sih kalau menurut saya sih itu yang paling
berat waktu itu buat saya, tapi alhamdulillah istri saya juga baik, nemenin saya terus memberikan tunjangan dan segala macam bantuan gitu kan, support gitu kan. Akhirnya ya udah sampai sekarang gitu. Kemudian dukanya lagi tuh ya bukan duka sih. Dulu tuh pas waktu ke sini pertama kali, kalau di Indonesia kan ada pembantu ya. Di sini kan nggak ada pembantu ya. Jadi kerjaan yang dulu dikerjain pembantu tuh mesti dibagi sama saya sama istri saya tuh. Nah, itu sempet cekcok tuh. Siapa yang ngerjain ini, siapa yang ngerjain ini, kasarnya gitu. Nah, itu sempet inilah itu sempet cekcok tuh lumayan tuh. Sukanya apa ya? Wah, kalau suka sih ada banyak. Pasti memang yang enak di sini tuh semua negara udah nanggung ya. Jadi kayak sekolah gitu kan atau asuransi kita bayar dari gaji itu semua sudah tercover, sehingga pengeluaran utama itu sudah selesai gitu. Untuk makan, untuk sekolah dan kesehatan tuh semua udah tercover gitu. Sehingga pada saat Anda per bulan terima gaji gitu dari rumah sakit, Anda tinggal bisa ditabung atau buat jalan-jalan atau buat investasi misalkan di Indonesia gitu kan kalau Anda mau gitu kan. Somehow gitu. Itu suka dukanya sih pastinya jalan-jalan keliling Eropa itu udah nggak usah dibilang lah ya, zaman sekarang di YouTube juga udah banyak begituan kan. Zaman dulu kan tapi jarang ya. Itu kemudian apalagi ya, kebetulan saya tuh di daerah dekat Belanda, jadi kita kalau weekend escape gitu, misalkan jaga hari Kamis, pulang hari Jumat pagi, dan kita anak-anak ke Amsterdam, ke Rotterdam, ke Den Haag, misalkan begitu. Itu juga itu sukanya sih, salah satu sukanya. Dan apalagi ya, nggak macet sih di tempat saya. Itu udah ya, suka banget tuh. Kemarin di Jakarta 3 minggu, aduh, kepala sakit deh kalau nyetir. Iya, baik Dok. Jadi mungkin yang tadi yang paling teringat untuk dukanya di Jerman waktu dokter pertama kali ke sana lebih ke Pas pertama cultural kali. shock ya Dok ya, karena memang tradisi di Indonesia dan di Jerman cukup jauh ya Dok ya. Tradisi Baik. yang saya spesifik lagi gaya kerja ya. Saya spesifik lagi gaya kerja. Iya, siap Bang. Sama mungkin gaya komunikasi sih. Jadi ya lu jangan baperan aja, gitulah. Ibarat kata kalau dia ngomong gitu udah biarin aja, nggak usah baperan. Emang begitu manusianya. Iya, siap Bang. Dan untuk sukanya mungkin tadi untuk pengeluarannya ya Bang rata-rata sudah ditanggung dan mungkin sudah ditanggung dalam arti kata negara sudah menghitung lu nggak akan kurang. Hidup lu tuh nggak akan kurang gitu. Jadi negara udah ngitung nih buat biaya hidup sekian, buat makan sekian, buat biaya sewa sekian, sewa rumah misalkan. Habis itu ya kalau Anda PPDS ya kayak penyakit dalam atau bedah gitu ya jujur aja secara finansial mendukung banget gitu. Jadi kayak Anda bisa menikmati hidup lah. Let's say for the sake of argument. Jadi bisa lebih aman lah ya Bang ya. Dan tadi juga bedanya di Indo sama di Jerman mungkin di Jerman tadi gak ada macet ya Bang ya. Ya, ini kebetulan di tempat saya. Anda kalau di Berlin mungkin Anda akan ketemu macet. Amsterdam sih kadang-kadang chaos sih gitu. Cuma tempat saya kebetulan nggak terlalu macet gitu loh. Macet semacet-macetnya paling 20 menit, 30 menit itu udah macet banget, itu udah bete gue. Kalau 20 menit macet itu udah bete banget. Oke Bang, siap Bang. Oke Bang. Ya, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya kita akan flashback dulu nih Bang tentang FKUKI. Mungkin bisa diceritakan Bang pas menjadi mahasiswa FKUKI, kiranya apakah ada pengalaman Bang yang menarik yang sampai teringat sampai sekarang? Aduh, apa ya? Yang begini nih kalau ditanya lupa. Nanti kalau nggak itu kalau ngobrol orang inget tuh apa ya? Pengalaman menarik yang masih diingat sampai sekarang. Apa ya? Kalau saya sih yang masih diingat sampai sekarang tuh karena let's say begini aja deh. Artinya bisa saya ingat sampai sekarang karena sampai sekarang juga saya pakai itu pengalaman misalkan gitu ya. Itu ya kalau menurut saya yang pengalaman itu pengalaman pada saat saya periksa pasien sendiri gitu. Jadi benar-benar pasien tuh saya coba untuk periksa sendiri sesuai dengan skill saya dan ngelatih skill saya gitu sehingga itu bisa sampai sekarang kepake gitu. Itu yang menurut saya sih pengalaman yang saya bilang secara kasar ya itu penting banget gitu. Jadi begitu sampai modal di sini itu udah sampai di sini itu udah modal tuh basicnya tuh udah kuat gitu pengalamannya ya oke lah penyakit bisa lain-lain gitu tapi mulai dari anamnese habis itu pemeriksaan fisik itu kudu tangannya udah kuping telinga mata nih kudu udah
udah jitu gitu membedakan gitu loh. Sehingga nanti di sini tuh nggak terlalu susah karena kemudian di sini ada masalah lagi paperwork-nya gitu loh. Ada paperwork gitu, ada masalah lain-lain. Jadi yang itu tuh kudu kuat dulu. Itu yang buat saya sih paling berkesan sih ya. Jadi benar-benar memanfaatkan waktu di UKI dulu dan di Indo supaya kemudian pas di sini udah nggak terlalu sulit gitu. Oke, baik Bang. Jadi mungkin pengalaman yang masih teringat sampai sekarang, ini ya Bang. Ya, yang karena saya pakai terus ya. Iya, karena emang Abang memanfaatkan waktu buat belajar untuk dilanjutkan lagi buat di Jerman. Jadi pas di Jerman udah tinggal belajar lagi aja ya Bang ya? Ya, lebih dalam lagi dan kemudian nanti kan belajarnya ada lagi paperwork mesti diisi, mesti tahu, habis itu bahasanya mesti ditajemin lagi gitu kan, misalkan. Iya, benar Bang. Ya. Oke Bang, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Bang, kira-kira Abang ada nggak sih nih pesan-pesan untuk dokter, untuk alumni FK UKI yang baru lulus nih Bang, ataupun pesan-pesan untuk mahasiswa FK UKI pada saat ini Bang? Pesan-pesan, ya pesan-pesan tuh ada. Jadi pesan-pesan itu kalau menurut saya kalian jangan takut untuk bermimpi dan jadi seorang visioner gitu ya. Jadi jangan ini kayaknya mimpi gue terlalu jauh nih kayak gini gitu, nggak bisa dieksekusi sekarang nih, jangan kayak gitu. Nah, jadi kalau emang gue punya tujuan, cari tahu ini tuh gimana cara gue mencapai tujuan itu gitu. Kemudian cari lingkungan yang menunjang gitu kan. Kemudian konsisten untuk mencapai tujuan itu gitu. Jadi kayak saya kan dari SMA saya udah mau ke Jerman. Kemudian saya cari tahu gimana caranya saya ke Jerman, dan itu panjang mau ceritanya kalau mau saya per detail sampai, karena saya semuanya ngerjain sendiri deh. Jadi saya nggak pakai ini itu, saya semua kerjain sendiri. Jadi kalau mau ditajemin lagi, diasah lagi, mau dibahas lagi lebih dalam ada lagi. Jadi satu, tujuan saya ke Jerman. Kedua, bagaimana cara supaya sampai ke Jerman, itu step-stepnya, kemudian dieksekusi konsisten. Dan yang keempat, cari lingkungan yang menunjang. Dalam arti kata, dulu tempat saya di UKI itu menunjang sekali. Gitu. Saya kan asisten penyakit dalam di 102 di UKI. Itu ada Dr. Joyce, Dr. Ati, Dr. Sahala, Dr. Bultom, Dr. Yunus, kolega-kolega saya yang sekarang siapa dapat spesialis, mungkin Anda ada tahu, Kurnianto, Agnes. Itu kan sepadanan saya dulu semua 2002 itu mereka menunjang sekali gitu loh. Mereka amat sangat support sama saya gitu loh. Mereka membantu kalau misalkan saya mesti kursus di Jerman sama dokter Sahala di Gotha atau gimana gitu, mereka akan kasih saya waktu gitu, bukan yang nggak usah gitu, tapi mereka yang support. Nah itu penting juga gitu loh. Jadi jangan takut untuk bermimpi dan kemudian mengejar mimpi tersebut walaupun banyak tantangannya pastinya gitu. Baik Bang, benar Bang. Yang penting jangan gampang menyerah dan kerjakan tujuan yang diinginkan ya Bang. Dan kuncinya pastinya harus tetap konsisten dengan tujuan yang diinginkan dan cari lingkungan yang menunjang untuk tujuan dari teman-teman semuanya. Baik Bang. Sebelumnya Bang, terima kasih banyak Bang atas bincang-bincangnya di Bang pada episode kali ini yang pastinya sangat inspiratif bagi kita semua. Terima kasih Bang Rizky, dan sampai jumpa teman-teman semuanya, abang kakak di episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe di YouTube channel IKA Paket Ukit, melayani bukan untuk dilayani.